dipersembahkan oleh Lana Sulistianingsih mengemban tugas baru sebagai anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan LPS periode 2020 hingga 2025. Dewan Komisioner LPS diangkat oleh Presiden sebulan sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Sebagai Kepala Eksekutif LPS, Lana diminta untuk menjaga kondisi perekonomian dan sektor keuangan bersama OJK, Bank Indonesia untuk pembangunan ekonomi. LPS juga harus mampu menjadi institusi yang terpercaya bagi publik sebagai lembaga yang menjamin simpanan mereka di bank, serta mampu menciptakan kepercayaan perbankan sebagai lembaga yang menjamin simpanan. Kembali di CEO Talk, kita masih bersama Kepala Eksekutif LPS, Lana Sulistianingsih. Bu Lana, ini kalau kita bicara soal kewenangan LPS yang diperluaskan, salah satunya tadi soal penempatan dana. Nah, hingga saat ini, apakah memang sudah ada bank-bank yang memerlukan penempatan dana dari LPS? Ya, sampai saat ini belum ada ya, Mas Rudi. Kami sampaikan tadi bahwa untuk penempatan dana, bank itu harus mengajukan kepada OJK dan OJK baru mengajukan permintaan kepada LPS. Ya, alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang mengajukan penempatan dana itu ataupun OJK belum mengajukan permintaan kepada LPS dengan tentunya harapannya itu ya bank ini tidak ada masalah lah dengan masalah likuiditas tadi. Ini boleh kalau saya simpulkan sebetulnya kondisi industri perbankan kita saat ini masih baik? Ya, sangat baik Mas. Kalau kita bicara secara umum sangat baik ya. Kalau kita lihat dari sisi CAR, itu masih sangat tinggi, 22,54% per Juni 2020. Datanya kan memang agak lagging ya. Kemudian kalau kita bicara dari sisi NPL, ya memang ada kenaikan, tapi masih dalam kisaran aman, 3,11%. Dari sisi kredit memang relatif rendah 1,5% secara year on year. Kalau dari sisi DPK secara year on year tadi sudah kami sampaikan per Agustus malah sudah mencapai 10,9%. Nah ini menunjukkan bahwa stabilitas secara umum di sektor perbankan itu terjaga. Oke. Nah, Bu Lana, ini sebetulnya meskipun belum ada dana LPS yang ditempatkan di perbankan, tapi dari catatan LPS sebetulnya ada nggak bank-bank yang saat ini memang terdampak signifikan karena pandemi? Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa LPS itu kan berada di belakang. Ya. Kami baru bisa melakukan resolusi kalau ada dari permintaan dari OJK. Nah, sampai saat ini kan tidak ada tuh. Ya. Baik itu bank yang dinyatakan tidak dapat disehatkan, ya, sudah kami belum terima. Jadi ya alhamdulillah itu menunjukkan menurut kami kondisi bank tadi masih bisa di-manage dengan mereka sendiri, juga tentunya dibantu oleh OJK. Oke, baik. Ini kalau kita bicara soal dana yang ditempatkan, maksudnya dana nasabah, dana pihak ketiga dan juga kredit, tadi kan disampaikan yang dana pihak ketiga itu tumbuh, tapi kreditnya justru turun. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan tiap-tiap bank. Nah, ini kalau ini masih terus berlanjut, bagaimana LPS akan melihat ini, Bu Lana? Ya, tentu kredit ini kan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Kita ketahui waktu kuartal 2 kemarin kan ekonomi kita tumbuh minus 5,27% ya. Nah ini tentu membawa implikasi kan kepada perusahaan. Kalau misalnya ekonomi tumbuh minus gitu ya, tentu kan perusahaan melihat permintaan itu lemah. Permintaan yang lemah itu pastinya akan direspon oleh perusahaan dengan memproduksi dengan lebih sedikit. Jadi relatif masih rendahnya kredit itu merupakan hal yang normal. Karena keputusan perusahaan untuk mengurangi ekspansi, mengurangi produksi itu sangat berkaitan dengan menurunnya permintaan. Nah, kalau nanti ekonomi sudah membaik, pasti
pertumbuhan kredit meningkat juga. Kita malah agak surprise dalam arti ketika ekonomi kontraksi minus sampai 5,27%, tapi pertumbuhan kredit masih positif. Oke. Ya, ini kan suatu hal yang sebetulnya bisa dikatakan nggak searah. Ekonomi tumbuh minus, tapi kredit masih tumbuh positif. Nah, kita harapkan ketika nanti ekonomi membaik di kuartal 3, nanti tanggal pengumumannya di 5 November 2020. Ya. Nah, saya kira akan ada potensi kredit ini akan mulai meningkat, walaupun mungkin lambat, ada semacam tenggat waktu ya. Biasanya butuh waktu sekitar 3 bulan untuk konfirmasi bahwa ekonomi membaik, harus dibuktikan dengan permintaan yang meningkat. Nah, biasanya respon dari pelaku usaha itu akan mengikuti perbaikan ekonomi tadi. Oke. Iya. Nah, Bu Lana, ini kan memang sudah mungkin digaungkan atau didengungkan bahwa Indonesia itu akan memasuki resesi. Ya. Dan memang kalau kita melihat tanda-tandanya itu sudah semakin dekat. Tapi kalau dari amatan Bu Lana sebagai kepala eksekutif LPS, karena sebetulnya ada ini, akhirnya orang menyambung-nyambungkan. Ini resesi, wah nanti takut seperti 98, wah nanti uang kita bagaimana. Nah ini apa yang ingin disampaikan sama Bu Lana ke publik? Ya betul. Memang kalau kita bicara potensi resesi, itu nggak hanya Indonesia. Hampir seluruh dunia mengalami resesi, dan kalau kita minus 5,27 itu sudah termasuk rendah ya. Kalau kita bandingkan Amerika itu minusnya 30% loh. Kontraksinya itu sampai segitu di kuartal 2. Cina memang tumbuh positif. Cina hanya satu-satunya negara yang tumbuh positif di kuartal 2 karena Cina itu sudah mengalami pandemi itu di kuartal 1. Oke. Jadi kuartal 2-nya mereka sudah pick up. Nah, jadi kalau kita lihat kekhawatiran resesi tadi, itu memang ada di seluruh dunia, mengglobal, nggak hanya kekhawatiran itu ada di Indonesia. Tetapi kita ketahui bahwa pemerintah melalui APBN, Kementerian Keuangan sudah membuka ya ruang yang sangat besar untuk melakukan stimulus fiskal, termasuk juga Bank Indonesia juga ikut berkontribusi di sana. Jadi BI dan BI sebagai otoritas moneter, Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, ini bahu-membahu menguatkan tadi stimulus untuk perekonomian supaya di kuartal 3 itu kita bisa lebih baik daripada kuartal 2. Kuartal 2 itu karena kita mengalami pandeminya itu kan awal Maret. Jadi efeknya itu ke kuartal 2 sangat besar. Terlebih lagi di kuartal 2 kita punya faktor musiman yaitu puasa lebaran, yang karena PSBB kita nggak bisa banyak melakukan konsumsi tadi. Nah, kalau kita lihat potensi dari stimulus fiskal dan moneter ini, tentu harapan kita melihat besarnya stimulus tadi itu akan membawa perekonomian kembali lah ya ke level yang minusnya katakanlah di kuartal 3, kalaupun masih minus itu lebih kecil daripada minus yang di kuartal 2. Syukur-syukur kalau sudah bisa kembali ke positif. Nah, dengan potensi itu mestinya kita sebagai nasabah nggak perlu khawatir, ini kan hanya temporer. Kuartal 3 pun sudah hampir berakhir kan, September nanti sudah berakhir. Nah, kuartal 4 kita sudah mulai berharap ada antivirus, vaksin maksud saya, yang sudah mulai bisa digunakan gitu ya. Sehingga mungkin kita sudah mulai lebih berani di dalam beraktivitas dalam perekonomian. Sehingga itu tadi, kalaupun ada penurunan, kami berharap bahwa bentuk dari pertumbuhan ekonomi kita itu nggak seperti huruf V yang tajam, tetapi sudah mulai ada perbaikan. Katakanlah kita menuju kepada huruf U, walaupun U-nya itu U yang panjang dasarnya gitu ya. Nah, dengan konteks itu kita melihat sebetulnya penurunan ini relatif temporer. Insya Allah kuartal 3 sudah membaik, kuartal 4 lebih baik. Nah, ketika ada perbaikan itu, kondisi perbankan pasti membaik. Jadi buat masyarakat melihat sekarang ada potensi resesi atau masih ada kontraksi di kuartal 3, nggak perlu khawatir. Pertama karena dana nasabah atau simpanan nasabah tadi kan dijamin oleh LPS. Ya, dalam kondisi seperti sekarang juga nggak perlu lah menempatkan dana di bawah bantal. Apalagi ke luar negeri. Luar negeri juga sama. Negara mana yang mau dituju? Negara tetangga kita minusnya lebih parah daripada Indonesia. Jadi ya buat apa gitu, maksud kami tentu harus tetap memperhatikan, dan kami lihat dari data ini masyarakat kita justru sangat
dewasa ya saat ini ya, tidak khawatir dengan kondisi bahwa ini akan seperti 9798 karena tadi ada penjaminan. Sebetulnya itu menunjukkan suatu asuransi ya, assurance atau keyakinan bagi nasabah untuk bisa tenang gitu ya, karena dananya terjamin di perbankan oleh LPS. Selama dananya tidak lebih dari 2 miliar ya Bu ya? 2 miliar ya. Oke, Bu Lana. Karena itu kan satu nasabah satu bank, bisa aja dari satu bank lain satu nasabah kan beda. Oke, Bu Lana, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, si Otok masih akan kembali.